Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqo wal khatimi lima syabaqo nasiril haqqi bil haqqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Bapak Ibu kawan-kawan, selamat malam minggu. Malam panjang ya katanya, sama aja 12 jam malamnya mah. Cuman itu adalah orang-orang biasanya bagadang begitu. Malam ini ada permintaan Ki, jeda dululah dari Pupuh yang 17. Saya ada pertanyaan. Ini sebetulnya ada 2 orang yang bertanya seperti ini. Yaitu tentang filosofi kasunaan. Pertanyaannya. Ada 2 atau 3 kata sesuai dengan jam sajalah, jam tayang kan biasa 10 menitan, di sekitar 10 menit. Sekarang ini kan rame-ramenya tentang bahasan-bahasan budaya Sunda. Yang ditanyakan oleh saya adalah yang pertama, apa yang disebut dengan alam kalanggengan? Ya, alam kalanggengan. Yang kedua yang akan ditanyakan itu adalah Taman Giriharja. Nah, jadi ada 2. Kalau masih bisa dibahas katanya. Yang ketiga adalah ulah dahar eker lapar, ulah sare eker tunduk. Itu mohon dibahas oleh Aki, tapi harus agak rinci katanya begitu. Baiklah, 1 atau 2 kita coba bahas atau mudah-mudahan 3. Yang pertama, orang sekarang membicarakan alam kalanggengan itu adalah alam nanti di akhirat yang tiada terbatas. Itu juga betul. Itu adalah para nonoman Sunda atau Sunda kadienakeun. Tapi kalau Aki ya, yang disebut dengan alam kalanggengan itu adalah langgeng itu kan abadi. Ya, abadi langgeng itu selamanya, ya. Makanya jangan nyebut mangga urang abadikeun kepada pengantin yang mau dipoto. Kenapa tidak disebutkan dilanggengkeun begitu? Supaya bisa terlihat selamanya. Nah, di dalam filosofi oleh orang tua kita, yang disebut dengan alam kalanggengan itu adalah terdiri dari 3 alam. Yaitu alam bihari, alam kiwari, jeung alam poe isu. Yang disebut alam bihari adalah dulu sebelum kita lahir. Ketika kita diciptakan oleh Allah masih ada di dalam kandungan ibu kita. Kan di situ disebut sabulan ngaherang, 2 gumambang, 3 gumulung, 4 mangrupa, 5 usik, 6 malik, 7 calik, 8 ngora, 8 gumelar. Di 4 bulan 120 hari itu ditiupkan roh kita. Dan itu sama para ulama juga mengaku bahwa jodoh, pati, bagja, cilaka disitulah perjanjiannya. Bisa dirubah nanti bisa, asal seizin Allah tentu saja ya, segala sesuatunya. Itu yang disebut alam bihari. Jadi alam perencanaan ya, perencanaan kita dalam mengarungi kehidupan. Nah, yang kedua alam bihari. Kalau alam bihari itu adalah alam sekarang, alam yang kita alami di alam dunia ini ya, yaitu alam aktivitas, alam kegiatan, alam karamean gitu. Orang nyebut alam karamean, setuju Aki. Kenapa disebut alam karamean? Rame di dunia mah. Karena berdasarkan keterangan, waktu kita di dalam kandungan juga belum rame. Dan insya Allah nanti juga begitu katanya. Ramenya itu setelah di alam mahsyar. Tapi di alam kubur itu tidak terlalu rame katanya. Kita kan kadang-kadang menyendiri didampingi oleh bacaan Al-Quran dan perbuatan-perbuatan kita yang baik itu saja. Nah, jadi alam bihari, alam kiwari, alam dunia, alam pekerjaan, alam aktivitas. Dan nanti kita disebut alam poe isu. Poe isu itu kapan? Ya itulah kita setelah kembali lagi
pan urang teh disebut lagi diumarakeun. Nah, lamun diumarakeun ya balik deui kan ngumarakeunana atuh gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu menurut Aki tentang keterangan yang disebut alam kalanggengan, yaitu perencanaan, aktivitas, evaluasi. Begitulah kalau di dalam organisasi. Nah, oke? Nah ini satu aja udah 5 menit ya. Begitu, satu lagi aja lah. Nah yang kedua adalah taman Giri Harja. Taman di dalam budaya Islam bukan buruan, bukan halaman. Tapi taman itu adalah alam dunia. Begitu. Hanya di sini ada 2 versi. Ada yang hanya menyebut bahwa taman itu adalah daratan saja. Ada juga yang disebut daratan dan lautan. Sehingga melingkup satu negara. Begitu itu dulu ya. Aki suka ngobrol-ngobrol dengan para sepuh. Sepuh dulu, kalau sepuh sekarang kan kita. Ya kalau sudah di atas 70 orang nyebut sudah sepuh gitu ya, apalagi yang sudah 80 ke atas. Nah, taman itu adalah alam dunia, begitu. Jadi bukan taman buruan atau misalnya Taman Bunga Nusantara yang ada di puncak, bukan taman yang dibuat, tapi ini adalah taman kehidupan ya, begitu. Giri gunung. Harja adalah kemakmuran, karaharjaan. Jadi kita diberi kehidupan untuk menuju kepada kesejahteraan. Ini adalah yang disebut dengan atau dalam Al-Quran itu adalah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negara yang subur makmur gemah ripah loh cinawi. Nah, begitu dibarengan ku keridhaan Allah. Itu yang disebut Taman Giri Harja. Itu kan begitu. Makanya di dalam dunia ini tidak boleh merusak alam. Kan tidak boleh merusak alam dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan Taman Giri Harja. Jadi taman itu adalah semua girinya gunung, harjanya adalah keraharjaan. Begitu. Nah, ini masih 7 menit, satu lagi aja lah ya. Yang ketiganya adalah ulah dahar eker lapar, ulah sare eker tundu. Kenapa? Itu adalah keserakahan, ya, kehinaan, begitu. Hidup ketidakteraturan. Coba kita lihat, orang yang lapar kalau makannya gimana? Sudah dia itu rampus. Kadang-kadang tidak cuci tangan, segala dimakan, tidak tahu untuk orang lain juga kita sabet aja begitu. Itu adalah orang yang sedang lapar, ketidakteraturan. Kadang-kadang makanan-makanan yang kurang baik juga digaras aja, itu yang namanya lapar. Kan orang kelaparan itu kadang-kadang ular juga dimakan katanya. Di hutan-hutan belantara itu para pejuang-pejuang itu atau apa saja yang ketemu. Karena itu sedang lapar, kelaparan. Jadi tidak teratur. Sare eker tundu, kalau orang sudah ngantuk sekali, waduh sudah. Di mana saja tidurnya. Tidak pernah tidur di tempat tidur, di mana aja. Goleran, kerek begitu. Itu yang disebut almun urang sare eker tundu. Jadi kan ajaran kita di Islam, Rasul itu kalau makan itu sebelum kenyang itu sudah berhenti. Nah, jadi ada 3 yang kita bahas malam ini. Yang pertama adalah alam kalanggengan, yang kedua Taman Giri Harja. Ini yang disebut Taman Giri Harja, itulah yang paling penting sekarang kita lakukan. Untuk apa? Kalau kita itu adalah Giri Harja, ya, membuat dunia ini menjadi makmur, damai, aman, sejahtera, maka besok kita di alam kalanggengan akan mendapat kebahagiaan yang luar biasa ya. Yang ketiga adalah kade ulah dahar eker lapar, jangan makan sedang lapar dan jangan tidur sedang ngantuk. Kalau begitu itu simbol yang sesuai dengan budaya Islam, disebut silib, sinir, siloka, sasmita dan simul. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.